sent me to hell, Jason. I'm here to return the favor. Yo friends, teman-teman, sobat lawasku, welcome back to Frans Sanjaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali ini kita akan unboxing Spawn. Memang secara jumlah view nggak terlalu banyak, tapi gue happy aja lah unboxing mainan zaman dulu. Spawn! Hasil dari hunting di Toys Fair kemarin, Balai Kartini. Ya, Toys Corner, Kokomul jual seharga 800.000. Tanpa pikir panjang, langsung gua gas. Sikat secara ini Spawn, dia itu diambil tahun 2005 guys. Di Hong Kong. Made in-nya masih made in Hong Kong. Ya, 20 tahun guys umurnya. Makanya blisternya pun sudah menguning. Diambil dari Spawn Regenerated seri yang ke-28 McFarlane. Oke, gua nggak tahu apakah sudah cukup tua atau belum, tapi bagi gua kelahiran 89 ini cukup tua guys. Ya, tuh lihat ada Mandarin Spawn seri yang ke-28, kemudian ada Cyber Spawn, ya, kemudian ada The Digger, Commando Spawn, Lotus Warrior Spawn, dan Zombie Spawn. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter yang dibikin di seri 28. Nah, ini yang Commander Spawn. Kalau punya lengkap, keren banget guys. Blisternya ciri khas zaman dulu. Warna putih, bening, kita bisa intip mainan dalamnya. Happy banget ketika ke toko mainan ngelihat Spawn pada masanya. Itu bener-bener kayak ngelihat Hot Toys zaman sekarang lah. Detailnya, catnya, karakternya, bikin kita anak laki-laki itu langsung kepengen minta dibeliin sama orang tua kita. Mau di unboxing sebenarnya agak sayang. Ya, tapi gue tipe kolektor yang gatel kalau punya mainan tapi nggak di-unbox guys. Makanya kita langsung unboxing aja deh. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki guys. Mamen, bingung unboxingnya dari mana? Biasa kan kalau blister belakangnya suka ada artboxnya. Tinggal kita praktekin. Ini semuanya full blister guys. Agak sedih. Tapi ya gue berusaha untuk pelan-pelan unboxingnya. Supaya tidak terlalu merusak si blisternya guys, pelan-pelan. Ini udah kayak mau mengoperasi ibu hamil gitu guys. Pelan, oke. Katanya kurang tajam guys, kambing. Sampai kentang gitu guys. Gue yakin pasti teman-teman pecinta box agak hatinya agak terenyuh gitu ya ngelihat gue unboxing Spawn guys. Dan baunya udah bau apa ya namanya? Bau zaman baheula dan ini. Ujungnya kami susah banget guys. Pelan-pelan guys. Pelan-pelan guys. Artefak ada. Akhirnya kita berhasil membedah. Nah, segini aja guys. Kita keluarin dulu artboxnya. Pelan-pelan, jangan sampai robek. Ini nggak bisa guys ya, satu lagi gitu ya. Coba ya. Mohon maaf ya, ini agak manja guys. Bukan apa-apa, ini artefak kata gue juga guys. Nah, bisa-bisa guys. Oke. Box artnya berhasil kita selamatkan. Sekarang tinggal ambil si figurnya. Oh, dia udah besar lagi ya dan nice guys. Inilah perjuangan unboxing mainan zaman dulu gini aja nih. Wah, my goodness. Lihat blisternya masih utuh. Belakangnya yang kita bikin luka L gitu ya. Guys. Lebay lah. Lah, ini dia Commander Spawn yang gue yakin Spawn itu kayaknya kan based on komik ya. Dia tuh banyak versinya guys. Karena dia mainin multiverse gitulah. Makanya ada yang Mandarin Spawn dari China mungkin ya. Even ada yang Cyber Spawn itu dari luar angkasa gitu guys. Nah, ini Commander Spawn. Dia itu kayak semacam apa ya?
Terminator guys, si Arnold. Jadi dia berperangnya di hutan gitu guys. Tipe leader dia guys. Makanya kita dikasih senjatanya pun banyak. Ini yang bikin si Spawn keren. Tuh lihat, mainan jadulnya kita berasa banget dia dililit pakai kawat-kawat gini guys. Nah, ya. Kita dikasih base. Ini 10 ini guys. Nah, dikasih base sedikit. Udah gitu si figurnya. Pelan-pelan guys. Enjoy aja coy. Oh, ini bisa ada yang terikat guys. Memang yang suka Spawn zaman sekarang, setahu gue itu nggak banyak anak-anak muda guys. Banyaknya udah om-om. Kecuali Koko Oscar tuh, yang di Solo. Dia masih muda, suka Spawn karena keracunan dari papahnya. Gue yakin juga anak muda pasti yang papahnya pecinta Spawn, saat ini di rumahnya pasti banyak mainan-mainan Spawn guys. Centil banget guys, ya nggak praktis gitu. Kalau main zaman sekarang pasti lebih praktis dia unboxingnya. Santai aja guys ya. Oke. Wah, edan, my goodness. Oh, dia nggak bisa berdiri kalau dia nggak pakai base. Colok dulu sini dulu ya. Nah, ini basokanya guys. Kita keluarin dulu, and then dapat lagi pistol kayak semacam machine gun gitu ya. Terakhir, udah ya, udah guys. Wah, kita bakal lihat detailnya ya. Nah, ini base-nya guys, tuh lihat belakangnya copyright dari Todd McFarlane Production tahun 2005. Made in China lah. Tadi made in Hong Kong guys, sekarang made in China. Ini base-nya simple aja, dia dari bahan karet ya, bercampur dengan plastik, seolah-olah di hutan. Ada selongsong dari shotgun, amunisi, kemudian ada granat, and then ini ada kayak semacam pokoknya persenjataan gitulah, yang jatuh-jatuh gitu guys. Konsepnya kayak di lumpur gitu ya. Tapi ini masih bagus loh, 20 tahun lalu, tapi gua rasa catnya, detailnya sih boleh diadu sama yang sekarang punya guys. Senjata aksesoris yang pertama ini dikasih bazooka guys. Gua paling seneng kalau main Resident Evil pakai bazooka guys. Sekali tembak mati itu langsung zombie ya. Cuman amunisi pasti sedikit kalau bazooka dan lebih rare. Satu lagi ini kayak semacam machine gun ya. Yang pelurunya banyak tapi damage-nya nggak terlalu terasa dan akurasinya agak ampas guys. Bagus ya. Warna bazookanya hijau doang, lumut. Kemudian warna machine gun-nya ini agak chrome, titanium bronze gitu. Tapi yang gua aneh karena si bazooka-nya agak melengkung guys, agak bending guys. Ya kan? Ya maklum lah, buatan zaman dulu lah guys. Ya, ini kayak udah diikat buat nanti kita tempel di punggungnya gitu lah. Bahannya semuanya plastik bercampur dengan sedikit karet. Tipikal Todd McFarlane zaman dulu sampai sekarang kayaknya ya. Senjata berikutnya, ini kayak senjata rakitan gitu guys. Ala-ala Rambo gitu ya. Survival di tengah hutan, ini senjatanya lumayan ekstrim. Amunisinya yang gede guys, nih. Yang putuk bisa meledak gitu kan, kayak granat gitu kan ini kan. Kemudian ada juga amunisi yang dipasang di sini kayak machine gun. Oke, ini catnya lebih bagus, lebih banyak efek-efek weathering karat-karatnya, jadi logamnya lebih berasa. Hebat ya, 20 tahun tapi yang ini dia nggak lengket guys. Entah karena bagus catnya atau karena penyimpanan dari seller sebelumnya yang apik gitu. Biasa kan suka lengket, ini dia masih bagus guys. Like new coy. Keren ya, lihat pegangannya juga udah karat-karat. Kayak seolah-olah dia sering banget dipegang sama si Spawn. Juga ada scope-nya guys, untuk ngeker keberadaan musuh. Sama, agak bending dikit guys. Oh ini memang agak karet guys, jadi dia bisa di bending-bending. Kelamaan di box, ketekan dia jadi bending guys. Ya, memang mainan zaman dulu tuh nggak perlu takut rusak lah. Rusak tinggal kita bengkokin lagi, lurusin, beres guys. Nah, ini dia figurnya. Ya, Spawn percampuran figure dengan action figure karena dia artikulasi tapi terbatas, limited. Bahannya plastik ABS tebal zaman dulu sehingga bobotnya berat guys. Percayalah, dibanding mainan zaman sekarang ini jauh lebih berat coy. Nanti kita gram cobain ya. Overall dia warna hitam pakai spandek gitu kan. Kemudian ada aksen putihnya ala-ala Spawn gitulah coraknya. Warna merah ciri khas Spawn cuman ada di pergelangan tangan doang dan juga di kaki. Selebihnya dia dominannya hitam guys, soalnya dia commander, leader, kudu hidung, mun berem, si banteng guys. Tapi dia menggunakan banyak banget aksesoris dan juga senjata. Kalau kita perhatikan dari mulai kepalanya, ini ada kayak semacam teleskopik gitu ya, infrared guys.
untuk melihat musuh dalam keadaan gelap dan mungkin juga suhu udara panas yang terlihat nampak di scope ini guys. Cuman sayang ini nggak bisa dipakai ke matanya, dia mati, cuman tempel di jidat doang. Ya, talin sampai ke belakang, ada warna merahnya. Kepalanya ini bisa goyang-goyang sedikit. Nah, sedikit doang guys, cuman noleh ke atas. Wih, bisa full guys. Ya, bagus ya. Di pinggirnya ada kayak semacam meeting naon guys. Hatong kah atau apa gitu ya. Di kuping sebelah kirinya si Spawn Commander ini. Udah gitu, biasa kita bawa tas lempang yang ini amunisi guys. Gokil, ini amunisi. Keren banget, detail banget. Warna gold, kemudian ada pocketnya warna hitam, ada tengkoraknya. Dia full, oh enggak ding, belakangnya tali guys. Udah gitu ada senjata machine gun, nih yang lebih kecil. Ya, dia diselempangi juga di bahu sebelah kiri sampai belakang machine gunnya. Belum lagi dia bawa granat guys. Hiji 2 kilo 4 5 genep 6 granat dan di badannya. Ya, berat-berat guys, makanya badannya pun berotot, muscle-nya terlihat dengan sangat-sangat tajam. Di tangan sebelah kirinya dia megang amunisi juga guys. Nih, amunisi machine gun masih ada. Ini ada locot ya. Udah gitu ada kayak semacam ini bom ya. Bom granat juga. Dan dia megang kayak semacam handgun pistol gitu guys. Oke. Sedangkan di sebelah kanannya sama ini megang granat. Wih, masih ada handgun yang diselipin di palm armornya. Dan dia masih bawa amunisi dari machine gun. Banyak pisan sih ini bawa amunisi machine gunnya guys. Beltnya juga nggak kalah edan. Dia bawa pisau-pisau. Ini peluru-peluru handgun. Handgun satu di pinggang sebelah kanan. Oke, kemudian di belakangnya ini ada pocket-pocket. Mungkin ini ransum guys. Makanan TNI AD gitu kan. Spawn juga setengah manusia guys. Lapar dia. Ini masih ada bom flashbang untuk mengecoh lawan. Ya, karena ketika dia lempar jadi silau gitu. Ini ada dagger Rambo. Kemudian ini masih amunisi ya. Ini beltnya. Ke kakinya, wih. Ini guys, peluru yang tadi di dada selempangin, di paha pun masih ada nih. Dan ini pelurunya benar-benar banyak banget guys. Sebelah seberangnya ini ada pocket-pocket buat nyimpen-nyimpen senjata-senjata para handgun. Banyak pisan pocketnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengkorak. Dan di kaki biasa, cadangan, backup. Terakhir, dagger guys. Pura-pura menyerah, musuh lengah, tojos dari belakang. Dagger satu, juga ada handgun kecil di sebelah kanannya. Nggak lupa ada aksesoris dari rantai dogi. Ya kan, ini udah rantai dogi guys, warna merah. Dan juga di sepatunya warna merah. Ini benar-benar planning Z. Pisau udah nggak mempan, dagger nggak mempan, terakhir tajong kah. Oke ya guys. Langsung mules itu musuhnya. Keren ya? Karena Spawn yang kali ini gua rasa senjatanya tuh bener-bener lebay gitu ya. Ekstrim banget guys. Banyak banget. Kayak 2 itu nggak cukup. Total ada berapa coba itu? 10 mah ada ya senjatanya ya. Dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Dari yang amunisinya peluru sampai yang manual kayak pisau. 10 mah lebih guys. Artikulasinya tangan doang. Ini kita bisa putar bicepnya. Oke. Kemudian ke bahunya 360 derajat. Kemudian ke pergelangan tangan dia bisa muter-muter guys, walaupun bukan ball joint. Elbow-nya nggak ada ya, ini nggak ada artikulasi elbow. Sebelahnya sama. Oh nggak ding, sebelahnya lebih kaku guys, cuman ada artikulasi di shoulder-nya doang. Bicep. Begitu digoyangin jadi letoy gini, ini langsung. Tadi seret jadi letoy guys. Ah, rusak guys. Ya udah lah ya, namanya jadi review ya. Bicepnya nih masih kekunci nih. Gua yakin ini kalau kita putar pasti jadi letoy guys. Janganlah. Ke diafragma nggak ada, mati. Kaki pun nggak ada artikulasi guys. Paling ada di, nah kakinya kita bisa goyang-goyang kiri dan kanan doang. Oke, sekarang kita pasang si aksesorisnya ya. Guys, kambing guys. Tuh, pack begini ya. Kalau yang bahannya plastik, dia patah dan tuh nempel di kaki guys. Patah dari base-nya guys. Aing mah. Ngelem deh guys. Memang mainan-mainan zaman dulu itu ya. Serapuh hati anak-anak Gen Z ya dan rapuh banget coy, udahlah lem mati aja coy. Soalnya dia kalau nggak pakai base, dia nggak bisa berdiri ya dan. Kenapa gue bawa banyak mainan? Gue pengen membandingkan mainan dari generasi ke generasi guys. Sekalian kita lihat. Ada nempel tangan gue Adin. Nempel galau ya. Banyak lemnya tuh, sampai jebol ke belakang lihat. Memang kalau mainan sepuh itu ya, kayaknya better jangan dibuka. Dia sepanjang we jeung box-boxnya ada. Ribu guys ini guys.
apalah, udahlah, gue nggak akan masukin ke box lagi karena dia udah sepuh juga guys. Oke, next tinggal kita pasang ini senjatanya ke belakangnya, punggungnya. Nah kayak gini ya. Kemudian senjata satunya lagi kita pasang di tangannya guys. Wah edan. Gue nggak tahu nih ini mulai rare atau enggak ya. Coba kalian komen deh yang ngikutin Spawn. Oke, kita penasaran. Kita tes beratnya 20 tahun yang lalu. Ini mainan om-om guys. Dia beratnya 236 gram. Cukup berat. Udah gitu, ini yang lebih tuanya lagi nih. Waktu itu udah pernah kita unboxing. Ini agak ringan sih. Nah, ini 128. Udah gitu mainan-mainan anak-anak zaman sekarang yang udah mulai om-om. SAF guys, harganya mirip. Tuh, dia cuma 110 gram deh guys. Ini pun udah sama base-nya. Jadi ringan banget kan? Mainan bocah, nggak bocah sih ya. Itu gue dibully lagi ya. Mainan yang paling baru Blokis, cuman 32 gram. Ini mainan laki-laki tapi yang agak wibu. Dia 177 gram. Soalnya dia berat sih, dia armor depan belakang agak berat guys. Ya kan? Seperti gue katakan tadi, ini Spawn paling berat loh. 20 tahun yang lalu. Karena si McFarlane, dia itu kan memang passionnya bikin Spawn. Makanya dari segi material, bahan, kualitas, dia nggak main-main gitu ya. Bobotnya berat. Dan mungkin kalau Spawn zaman dulu itu dia bisa dikatakan bukan mainan ya. Tapi lebih ke pajangan. Karena dia artikulasinya juga nggak terlalu manjain tangan gitu kan. Artikulasinya terbatas, kita gerak-gerakin malah dia letoy. Jadi ya buka, pasang senjatanya, pajang. Lebih ke statue. Zaman sebelum ada statue, si McFarlane bikin statue duluan guys. Spawn. Zaman sekarang banyak pilihannya. Seleranya bebas guys. Yang suka anime, suka postable, suka mainin SAF. Harganya mirip. Yang lebih murah lagi Blokis. Yang suka hot-hot PVC. Harganya mirip-mirip guys. Ya gitu aja. Enjoy the footage. Pose-posenya gue kasih lihat detailnya juga. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.